Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para bunyai, para asatidz. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa kenal antara panjenengan dengan saya. Selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya membedah buku ini di mana-mana, di hampir seluruh penjuru Indonesia. Tujuannya tidak ada lain, kepingin saya memberikan sumbangsi kepada masyarakat yang didatangi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan ekonominya, lebih-lebih kepada pesantren. Dan kenapa saya hadir, saya mau, di samping saya kepingin ketemu dengan Syekh Ibrahim, dan alhamdulillah tadi sudah bisa bertemu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, karena ini pesantren dan pesantren yang baru berkembang. Kemudian saya kepingin dari pengalaman saya diserap oleh pesantren ini, kemudian pesantren ini bisa besar seperti pesantren Amanatul Ummah. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, Pondok Pesantren Amanatul Ummah itu berdiri tahun 2006 di Pacet. Jumlah muridnya 48 pada waktu itu, di sebuah gunung yang aksesnya sulit sekali. Jalannya sempit, gelap gulita, daerahnya angker katanya orang. Bapak dan Ibu sekalian, di situ saya mendirikan pesantren. Ya, dengan jumlah murid 48, artinya tidak banyak. Tetapi kemudian dalam jangka 11 tahun pesantren itu sudah dikenal lembaga pendidikannya sebagai sebagai pondok pesantren yang paling dikenal, paling populer di Indonesia. Hanya baru 11 tahun. Kemudian di tahun berikutnya sebagai the best tutoring system school in Indonesia, sebagai lembaga pendidikan yang paling baik sistem pengajarannya di Indonesia. Di tahun berikutnya, tahun 2019, sebagai pondok pesantren modern inspiratif nomor 1 di Indonesia, dengan menyebutkan kompetitornya, yaitu Pondok Pesantren Gontor, Darun Najah Jakarta, Al Amin Perinduan. Itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya ketika mendirikan tidak punya apa-apa, hanya punya sebidang tanah yang saya kurang dari 1 hektar, yang saya beli dengan cara mengangsur selama 2 tahun. Harganya saat itu 300 juta, saya beri DP 20 juta, kemudian baru saya lunasi setelah 2 tahun. Tetapi sejak itu pula setiap tahun, bahkan setiap bulan saya bisa membeli tanah. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya terus membangun, tidak pernah berhenti sampai sekarang. Sekarang muridnya yang ada di Pacet itu kurang lebih 14.000, ya.
dari yang tadinya 48. Lembaga pendidikannya Bapak dan Ibu-ibu sekalian merupakan lembaga pendidikan yang tadi Kementerian Agama datang di tempat kami, benar-benar dikenal sebagai lembaga pendidikan yang paling maju di Indonesia, termasuk dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri pun 100% muridnya diterima di perguruan tinggi yang favorit baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Ini Bapak dan Ibu, kalau ketika mendirikan saya dengan tanah yang kurang dari 1 hektar, kemudian Bapak dan Ibu-ibu sekalian, cara membelinya juga diangsur, tapi hari ini insya Allah lebih dari 100 hektar tanah yang saya miliki. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Saya tidak pernah membuat proposal dan saya tidak mau mengajukan proposal. Apakah itu kepada masyarakat ataukah kepada pemerintah? Ya, bukan berarti kok tidak mau dengan sumbangan, tetapi kalau saya mendapatkan sumbangan dari pemerintah, saya katakan lebih baik ke pesantren lain yang benar-benar membutuhkan. Kalau kita sudah bisa, biarlah merata pembangunan ini. Saya sampaikan demikian. Nah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, awalnya saya ini tidak punya apa-apa. Bahkan saya sebagai kuli bangunan. Saya seorang guru di sebuah SMP di pojokan gang, SMP swasta. Tapi akhirnya juga saya menjadi guru besar, menjadi profesor, doktor yang dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Dengan cara apa saya bisa mengupayakan semuanya? Dengan Bapak dan Ibu-ibu sekalian meminta kepada Allah. Dengan menggunakan sholat hajat. Saya mempelajari sholat hajat, sebab yang saya bisa hanya berdoa. Untuk membangun dengan uang yang miliaran, saya tidak punya uang. Saya hanya berdoa. Saya mempelajari sholat hajat. Saya menemukan dari sebuah buku, saya laksanakan. Kemudian belum saja berhasil, saya tinggalkan, saya mencari lagi bentuk yang lain. Saya mencari lagi bentuk yang lain. Saya gunakan, tidak berhasil, saya cari bentuk yang lain. Akhirnya kemudian saya mendapatkan bentuk sholat hajat dari kitab Ihya Ulumuddin, dan saya telaah ketika saya berada di Padang Arafah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin saya temukan minad du'a alladzi la yuraddu, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ma'thur disebutkan di situ. Ma'thur artinya di zaman sahabat dulu pernah dilaksanakan. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, pesannya Al-Imam Al-Ghazali, la tu'allimuha li sufahaikum fayata'awanuna biha ala ma'siyatin. Jangan kamu ajarkan kepada sembarang orang, takut digunakan untuk maksiat. Karena istijabahnya sholat hajat ini, maka untuk maksiat pun bisa saja dikabulkan. Kalau saja untuk maksiat dikabulkan dan kita yang mengajarinya, maka yang mengajarkannya akan kena getahnya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya tentu mengajarkan, karena ini pondok pesantren yang masih berkembang, yang kepingin besar, maka saya menyampaikan itu yang saya andalkan dulu ketika saya mengelola pondok pesantren. Muridnya hanya 48 di tengah gunung, yang Kiai Nur Muhammad Iskandar saat itu berpidato di tempat saya ketika meletakkan batu pertama di tahun ketiga. Beliau mengatakan,
saya ini punya pesantren 8. Semuanya rasional, banyak muridnya karena berada di tengah-tengah perkampungan. Tapi Pak Yai Asep ini kok mendirikan pesantren di sini, tidak masuk akal. Siapa nanti yang akan jadi muridnya? Sampai beliau mengatakan, apa monyet-monyet yang saya temukan di tengah jalan tadi yang akan jadi muridnya, Bapak dan Ibu-ibu. Tapi kalau tidak salah 2 tahun berikutnya lembaga pendidikan beliau berstudi banding ke tempat kami. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sholat hajat itu terdiri dari 12 rakaat, Ibu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 6 salaman. Nah bapak dan ibu-ibu sekalian, bacaan yang dibaca setiap rakaat, dari mulai rakaat pertama sampai rakaat ke-12, yaitu Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, dan surat Al-Ikhlas sekali. Setelah 12 rakaat, setelah salam yang ke-6, di luar sholat karena sudah salam, kita sujud. Sebelum memanjatkan permohonan, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita dalam sujud membaca dulu bacaan